Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada hari ini bersama-sama kita akan belajar mengenai mandat ilahi. Kita coba renungkan dalam hidup kita. Apakah saudara memiliki mandat yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Ya, kita bisa melihat dari awal mula pertama Tuhan memberikan mandat kepada manusia. Dalam kitab Kejadian kita bisa lihat di sana. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dan ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini adalah yang pertama, maksud yang Tuhan berikan kepada manusia adalah supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang pertama, supaya manusia itu berkuasa, supaya manusia itu bisa menguasai ikan-ikan, binatang-binatang, burung-burung. Nah, kemudian selanjutnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita baca di sini bersama-sama bahwa kata berkuasa itu diulang beberapa kali. Berkuasa itu di mana kita itu harus bisa mendominasi, ya. Kita ditakdirkan, Tuhan menginginkan kita semua bisa berkuasa, menguasai, yang memiliki suatu penguasaan atas apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang yang merayap. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ada mandat yang lain yang Tuhan juga berikan kepada manusia. Itu apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi awal mula Tuhan memberikan mandat, memberikan tugas kepada manusia. Itu, ya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, jadi kita lihat di sini bersama-sama bahwa sejak awal mula Tuhan itu sudah merencanakan, ya, bagaimana manusia itu akan bertumbuh, manusia itu akan berkembang dan menjadi banyak. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Kalau sekarang ya keinginan orang-orang itu menikahkan anaknya, ya supaya punya anak, punya cucu, tapi tidak berhenti di situ. Itu hanyalah sebagian, belum semuanya. Yang lain adalah apa? Taklukkanlah dan penuhilah bumi, berkuasalah. Itu adalah hal-hal yang mula-mula yang Tuhan mau supaya dikerjakan oleh manusia. Tapi yang jadi masalahnya adalah kenapa sampai sekarang ini seringkali kita sebagai manusia, sebagai umat pilihan Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita merasa terbatas, kita merasa ketidakmampuan kita merasa Tuhan saya tidak bisa, Tuhan saya kurang ini, saya kurang itu. Saya coba membayangkan ketika pada waktu itu Tuhan memberikan mandat ini kepada manusia yang pertama, kepada Adam. Apa yang dikerjakan Adam? Adam menuruti perintah dari Tuhan. Saya bayangkan bagaimana Adam bisa memberikan nama-nama kepada binatang-binatang, kepada burung-burung, kepada ikan-ikan di laut. Banyak sekali macam dan jenisnya. Tapi Abraham, ketika Tuhan berikan mandat itu, Abraham bisa melakukannya. Dan tidak berhenti di situ saja. Adam itu bisa menguasai semuanya. Dia bisa menguasai binatang-binatang yang buas. Dia bisa menguasai burung-burung. Saya bayangkan kalau dia panggil, dia mau bermain-main dengan bahasa sekarang singa. Hai singa, ayo kemari, ayo bermain bersama. Wow. Burung-burung di udara, dia mau ketemu dengan burung Raja Wali, dia tinggal panggil burung Raja Wali. Ayo Raja Wali, datang bersama, ayo ikut. Jadi seperti itu sungguh suatu hubungan yang sangat harmonis, hubungan yang sungguh luar biasa. Tuhan mau manusia itu berkuasa. Ya, Tuhan mau manusia itu menaklukkan, memiliki bumi. Tetapi sampai sekarang ini hal itu tidak bisa.
tidak bisa lagi seperti dulu. Karena apa? Di sini karena ada yang namanya dosa. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia tidak mampu menyelesaikan mandat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Roma pasal yang ketiga, kita bisa baca di sana bahwa upah dosa ialah maut, dan manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah yang salah satu hal utama yang menyebabkan manusia tidak bisa menyelesaikan mandat ilahi dalam hidupnya. Jadi kalau saudara dan saya bisa cek hidup kita masing-masing, selama masih ada dosa di dalam hidupmu, masih ada hal-hal yang menjadi penghambat antara engkau dan Allahmu, maka itu akan menghalangi engkau untuk menyelesaikan mandat ilahi dengan sempurna. Karena mandat yang Tuhan berikan pada awal mulanya bisa dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Ya, mereka bersama-sama mengerjakan mandat ilahi itu. Karena mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang pada waktu itu mereka tidak berdosa. Mereka tidak mengenal yang namanya dosa. Dan mereka hidup bersama dengan Allah. Mereka hidup bergaul dengan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang dipenuhkan dengan kemuliaan Allah. Sehingga dengan berbekal kemuliaan Allah, dengan mereka bersama-sama bekerja, mereka bisa mengerjakan mandat ilahi tadi. Kuncinya bagaimana kita bisa menyelesaikan mandat ilahi dalam hidup kita. Kita masih belajar mulai hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka aku akan selesaikan mandat ilahi di dalam hidupmu. Ya, engkau yang mengerti, karena Tuhan berikan secara khusus kepada saudara. Ya, mandat ilahi bisa dikerjakan dengan apa? Dengan kita belajar hidup dalam kekudusan, dengan kita hidup dalam kemuliaan Allah. Maka aku akan menyelesaikan mandat yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Kita bisa melihat contoh yang lain, orang yang mengerjakan mandat ilahi. Siapa saudara? Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ya, saudaraku pasti mengerti siapa orang ini. Kejadian pasal 12. Nah, bersama-sama Kejadian 12 ayat yang pertama mulai di sana. Ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah suatu mandat yang Tuhan berikan kepada Abram. Ya, suatu mandat yang secara khusus Tuhan memanggil Abram. Dan saya percaya secara khusus juga pada saat ini Tuhan memanggil saudara untuk menyelesaikan mandat yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Tahun 2020 sudah berlalu. Tahun 2021 sudah di awal mula ini. Dan mandat itu sudah menanti saudara untuk mengerjakan. Bagaimana kita bisa mengerjakan mandat ilahi? Belajar seperti Abraham. Mandat sudah diberikan. Tuhan sudah memberikan perintahnya kepada Abraham apa? Sederhana sekali. Pergi dari negerimu. Pergi dari suatu tempat zona nyaman yang kau miliki saat ini. Pergi dan kerjakan mandat Tuhan. Abraham mengerjakan mandat Tuhan tidak hanya sendiri. Dia punya pada waktu itu Sarah. Dan tidak cuma dengan Sarah, dia punya suatu rombongan. Bersama-sama dengan rombongannya Abram mengerjakan. Bersama dengan tim saudara, saudara akan kerjakan mandat itu. Sama dengan keluargamu, kau akan selesaikan mandat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saya percaya mandat itu diberikan karena apa? Tuhan percaya kepada saudara bahwa saudara bisa melakukannya. Seperti Tuhan percaya kepada Abram, seperti Tuhan percaya kepada Adam. Maka mandat itu diberikan. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah memberikan mandat pada orang-orang pilihannya. Semuanya bisa diselesaikan karena Tuhan yang menyuruh. Ya. Saudara jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa bimbang. Ketika Tuhan sudah menyuruh saudara, kerjakanlah. Karena apa? Itu pasti saudara bisa. Dan yang mesti saudara tahu bahwa bukan oleh gagah dan kuat kita mampu menyelesaikan mandat dari Tuhan. Tapi hanya dengan roh Tuhan saja kita bisa mampu dan selesaikan semuanya. Dan Tuhan yang akan memampukan saudara, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada saudara, sehingga akan menjadi orang yang menyelesaikan mandat Tuhan di dalam hidupmu. Yang akan menjadi orang yang berhasil, akan menjadi orang yang disertai oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati hidupmu.
Tuhan. Haleluya. Amin.